warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Anda sehat hari ini? Alhamdulillah. Pada pertemuan ini saya akan menyajikan tentang pertemuan kedua, jenis, sifat, karakter, kerajinan bahan lunak. Bahan-bahan lunak dalam pembuatan produk kerajinan ada dua jenis, yaitu satu, bahan lunak alam. Bahan lunak alam adalah bahan lunak untuk karya kerajinan yang diperoleh dari alam sekitar, dan cara pengolahannya juga secara alami, tidak dicampur maupun dikombinasi dengan bahan buatan. Contoh bahan lunak alam adalah tanah liat, kulit, getah nyatu, bubur tisu, dan floor clay. Dua, bahan lunak buatan. Bahan lunak buatan adalah bahan karya kerajinan yang diolah dan dicampur dengan zat kimia tertentu sehingga menjadi lunak, lembut, empuk, dan mudah dibentuk. Contohnya bahan lunak buatan adalah berupa polimer clay, gips, fiberglass, lilin, sabun, dan parafin. Ciri-ciri bahan lunak alam. Satu, tanah liat. Tanah liat memiliki warna yang beragam, yaitu coklat, ada yang berwarna coklat muda, tua, atau coklat keabu-abuan, serta coklat keputihan, tergantung pada bahan yang dikandung. Tanah yang mengandung kaolin lebih banyak akan berwarna lebih putih. Stoneware lebih kehitaman atau keabu-abuan, sedangkan earthenware lebih terlihat coklat kemerah-merahan. Tanah liat stoneware daya bakarnya hingga 1300 derajat Celcius. Tanah earthenware hanya sampai 900 derajat Celcius. Tanah liat mudah hancur jika tidak melalui proses pembakaran. Jika dibakar, jenis kerajinannya disebut dengan kerajinan keramik. Pewarnaan tanah liat dapat dilakukan dengan glasir atau pembakaran tingkat tinggi sampai 1300 derajat Celcius. Dapat pula hanya dibakar dengan biskuit 900 derajat Celcius, lalu diberi warna cat dengan secara langsung. Kulit berasal dari kulit hewan yang sudah tersamak sehingga mudah dibentuk. Kulit alami jika terbakar akan berbau seperti sate. Kulit tidak tahan air. Jika terkena air akan merusak struktur kulitnya. Getah nyatu. Getah nyatu merupakan getah dari pohon nyatu yang berwarna putih. Jika ingin dibentuk, getah harus dimasak terlebih dahulu agar lunak dan elastis. Jika dipanaskan akan melunak, tetapi lama-kelamaan akan menjadi keras. Floor clay. Floor clay berasal dari adonan tepung yang dilumat hingga kalis dan mudah dibentuk. Kerajinan dari floor clay tidak tahan air. Bila terkena air maka mudah rusak. Perwarnaan floor clay dengan pewarnaan makanan. Ciri-ciri bahan lunak buatan. 1. Polimer clay dan plastisin. Polimer clay dan plastisin memiliki ciri-ciri yang sama, yaitu memiliki aneka warna yang cerah dan bertekstur padat lunak. Yang membedakan hanya pada
Polimer clay tidak mengandung minyak, sedangkan plastisin mengandung minyak. Saat pengeringan, polimer clay dapat mengeras, sedangkan plastisin tetap seperti semula. Gips. Gips, wujud bahan gips adalah bubuk dicampur dengan air menjadi adonan yang kental. Adonan akan mengeras jika didiamkan. Mengolah gips harus dengan cara dicor atau dicetak. Pewarnaan gips setelah produk jadi. Gips mudah pecah. Fiberglass. Fiberglass memiliki struktur cair dan jika mengering akan mengeras. Fiberglass dibentuk ketika setengah mengeras. Kerajinan fiberglass dibuat dengan cara dicetak atau dicor. Campuran fiberglass adalah katalis. Katalis ini yang membuat fiberglass lebih cepat mengeras. Pewarnaan fiberglass dilakukan saat masih keadaan cair maupun saat bahan mengering. Fiberglass tahan lama dan kuat. Wujudnya bening seperti kaca atau air sehingga dapat dibentuk kerajinan yang menyerupai air. Lilin. Lilin dan parafin berwujud padat, bila dipanaskan akan mencair. Pengolahan kerajinan dengan bahan lilin dan parafin dilakukan dengan cara cetak atau dicor. Pewarnaan saat lilin mencair. Lilin atau parafin dapat dicampur dengan aroma pewangi untuk menambah sensasi saat digunakan. Lelehan lilin atau parafin yang terbuang dapat dipanaskan dan dicetak kembali. Sabun. Sabun berwujud padat sehingga dapat langsung diukir saat padat. Sabun bila diparut atau dihaluskan dan dibentuk seperti floor clay. Sabun didiamkan akan mengeras. Pewarnaan sabun dengan mempertahankan warna sabun atau dikumpulkan melalui